Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tentunya masih di Pandai Besi Trans 26, Pandai Besi Pemula ya. Jadi untuk hari ini saya kembali meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman seputar sepuhan menggunakan sepuh oli teman-teman. Jadi untuk berbagi pengalaman hari ini saya sudah siapkan dua buah bilah. Di sini satu bilah golok dan egrek sawit teman-teman. Jadi untuk edukasi hari ini saya akan membagikan kembali tentang bagaimana cara mengukur kelebaran sepuh menggunakan media oli. Jadi di sini karena saya sudah menyiapkan dua bilah ini, jadi saya akan menjelaskan ada dua cara untuk mengukur kelebaran sepuh teman-teman ya menggunakan media oli. Sebenarnya video ini sudah pernah saya bagikan kurang lebih 2 tahun yang lalu teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru bergabung belum bisa menonton video itu karena sudah terlalu lama ya, dan tidak bisa juga saya unggah kembali ke Facebook teman-teman karena di dalam video tersebut ada unsur musiknya, jadi itu bisa melanggar komunitas di Facebook nantinya. Jadi di sini untuk yang pertama teman-teman yang perlu saya jelaskan untuk mengukur kelebaran sepuh menggunakan sepuh oli ini, itu yang pertama kita bisa mengukur kelebaran dengan teknik merendam bagian mata bilah sesuai kelebaran sepuh yang kita inginkan teman-teman. Itu yang pertama. Nanti kita langsung lihat bagaimana cara yang pertama ini akan saya jelaskan, dan ini untuk cara yang pertama saya akan menjelaskan sambil menyepuh sebuah golok ini teman-teman ya. Saya coba dekatkan kameranya teman-teman. Nah, di sini untuk perendamannya itu seperti ini teman-teman. Ini hanya kita rendam bagian yang ingin kita sepuh saja ya. Jadi ini tidak dicelup dan diangkat teman-teman. Jadi usahakan di sini kita tahan lama, tidak seperti media air ya. Kita celup kemudian kita angkat. Di sini untuk media oli tetap kita tahan teman-teman agar terbentuk sepuhan ya. Di sini kita tahan saja. Cuman cara ini teman-teman, ini memang beresiko oli akan menyala jika tingkat kemerahannya itu tinggi, karena badan bila tidak terendam semua, ini akan bisa menyala lah kita bilang ya. Nah seperti ini. Jadi ketika kita angkat, sepuhan yang terbentuk itu teman-teman tetap bagian yang kita rendam. Jadi bagian yang tidak terendam ini sepuhan tidak terbentuk teman-teman ya. Ini untuk cara yang pertama. Ini bisa kita gunakan untuk bahan-bahan yang lurus seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua teman-teman. Baik teman-teman, untuk cara yang pertama tadi sudah saya jelaskan dan sudah sama-sama kita lihat ya. Untuk cara perendamannya hampir sama dengan media air, hanya direndam di bagian mata bilahnya saja. Tetapi bedanya kalau media air itu harus diangkat, celup dan diangkat. Kalau media oli ini harus ditahan sampai
sepuhan itu terbentuk, teman-teman. Kenapa harus seperti itu, teman-teman? Karena dari timing pendinginannya itu sudah berbeda antara air dan oli. Jadi kalau air itu spontan, satu sentuhan saja sudah terbentuk sepuhan, sementara oli ini tidak bisa kita celup kemudian kita angkat. Jadi kalaupun kita celup kita angkat, nanti takutnya sepuhan belum terbentuk sudah terangkat dari oli, teman-teman ya. Apalagi pendinginannya oli kita tahu itu perlahan, beda dengan media air ya. Kemudian cara pertama tadi kembali saya sampaikan hanya bisa digunakan untuk bilah-bilah yang lurus, misalnya pisau, golok yang lurus begitu kan. Tetapi untuk penyepuhan ini kita kan berjumpa dengan bahan-bahan yang bentuknya itu atau bilah-bilah yang bentuknya bermacam-macam, teman-teman. Seperti egrek sawit ini kan bengkok, teman-teman. Nah, kita tahu kalau benda cair ini sifatnya itu tidak bisa dibohongi ya. Mau kita miringkan tempatnya juga, kalau untuk benda cair ini tetap dia datar, teman-teman, tetap lurus ya. Jadi tidak bisa kita miringkan tempatnya supaya berbentuk seperti mata bilah ini, tidak bisa. Jadi dia tetap datar, teman-teman. Jadi untuk menyiasatinya kita bisa pakai cara yang kedua yang memang selama ini saya pakai, teman-teman, yaitu mengukur kelebaran sepuh dari proses pembakaran. Inilah cara yang kedua. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengukur kelebaran sepuh dengan mengukur kelebarannya itu dari proses pembakaran. Jadi nanti di perendaman kita tidak perlu memikirkan perendaman, teman-teman. Kita langsung rendam semua saja, nggak masalah. Yang penting ukur tingkat kemerahannya dari proses pembakaran ya. Ini untuk cara yang kedua. Dan di sini saya dekatkan juga kameranya, teman-teman. Ini cara ini berbeda dengan cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama tadi saya rendam bagian mata bilahnya saja. Kalau yang ini saya rendam keseluruhan. Tetapi karena pembakaran itu sudah saya ukur sepuhnya, untuk proses perendaman ini direndam semua tidak masalah. Kita akan melihat bagaimana hasil sepuhannya ya. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman. Untuk egrek ini tadi saya rendam semua, tetapi karena tekniknya yang kedua mengukur kelebaran sepuh dari pembakaran, di sini sangat kelihatan ya. Sepuhan yang terbentuk tetap di bagian mata bilah, teman-teman. Jadi untuk yang kedua ini tidak lagi berfokus pada proses perendamannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kelebaran sepuh kedua golok dan egrek ini tadi dengan cara mengukur kelebaran sepuh yang berbeda ya. Nanti kita akan lihat kelebaran sepuhnya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana kelebaran sepuh dengan dua cara yang berbeda ya. Di sini kita lihat dulu untuk cara yang pertama. Dengan merendam bagian mata bilahnya saja, ini sangat kelihatan sekali sepuh yang terbentuk bagian yang direndam saja, teman-teman. Untuk cara ini yang pertama ini memang kita bisa melakukannya pada bilah-bilah yang lurus seperti golok seperti ini. Nah, kita akan melihat lagi cara yang kedua. Ini cara yang kedua dengan cara mengukur kelebaran sepuh dari pembakaran. Nah,
Walaupun direndam semua, sepuh yang terbentuk tetap di bagian mata bilah saja teman-teman ya. Saya serahkan kepada teman-teman mau pakai cara yang mana, itu bebas. Jadi kalau menurut saya, jika teman-teman baru belajar menyepuh, bisa menggunakan teknik yang pertama, direndam di bagian mata bilahnya saja. Jika teman-teman sudah mulai bisa mengukur kelebaran sepuh dari pembakaran, teman-teman bisa memakai cara yang kedua agar nantinya lebih mudah jika bertemu dengan bahan-bahan yang bengkok seperti ini teman-teman. Jadi mungkin demikian video saya kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Payman Trans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.